Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, marilah pada hari ini kita membahas materi IPS bab 3, yaitu tentang peran pelaku ekonomi. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 2. Menyebutkan dan menjelaskan pelaku ekonomi. 3. Menjelaskan macam-macam pendapatan rumah tangga keluarga atau konsumen. 4. Menjelaskan pasar output dan input. 5. Menjelaskan 4 macam faktor produksi. Dan 6. Menjelaskan peran pelaku ekonomi. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan manusia bermacam-macam. 2. Selalu bertambah jumlahnya maupun kualitasnya. 3. Faktor ruang menentukan tindakan konsumen. 4. Masyarakat kota berbeda perilaku konsumsinya dibanding masyarakat desa, pegunungan, atau pantai. 5. Adanya perbedaan potensi dan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki baik di darat maupun di perairan. 6. Terjadilah interaksi untuk memenuhi kebutuhan karena faktor perbedaan ruang dan keunggulan, sehingga muncul penawaran dan permintaan dan kegiatan perdagangan. 7. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku ekonomi. Perhatikanlah tabel pada tayangan ini yang menunjukkan sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh pelaku ekonomi, yaitu produsen pupuk, siswa yang sedang membeli makanan di kantin, penarikan pajak oleh pemerintah, dan distribusi produk impor. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen, disingkat RTK. 2. Rumah tangga perusahaan atau produsen, disingkat RTP. 3. Rumah tangga pemerintah. Dan 4. Rumah tangga luar negeri. Rumah tangga keluarga atau konsumen, disingkat RTK, adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Rumah tangga produsen atau RTP adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen adalah 1. Sebagai konsumen. 2. Sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Untuk membayar barang dan jasa yang dibutuhkan, konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga konsumen diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga keluarga ada 4, yaitu 1. Sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. 2. Upah atau wage adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi.
Selanjutnya, yang ketiga adalah bunga atau interest, adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. 4. Laba atau keuntungan atau profit adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran rumah tangga konsumen dalam interaksinya dengan rumah tangga produsen adalah 1. Sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Pasar output atau pasar produksi adalah pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen. Contoh, minimarket, pasar tradisional, bengkel, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh pasar produk atau pasar output. Pasar input atau pasar faktor produksi adalah pasar tenaga kerja. Faktor produksi ada 4, yaitu 1. Alam atau lahan, segala sesuatu yang disediakan alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. 2. Modal berupa barang modal dan uang. Barang modal meliputi mesin, gedung, alat produksi. 3. Tenaga kerja, yaitu tenaga manusia. 4. Kewirausahaan, yaitu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Contoh pasar input atau pasar tenaga kerja. Perhatikan pula gambar-gambar yang ada pada tayangan ini yang menunjukkan beberapa contoh faktor produksi tenaga kerja. Peran rumah tangga perusahaan ada 2, yaitu 1. Memproduksi barang dan jasa. 2. Pengguna faktor produksi. Perhatikanlah skema yang ada pada tayangan ini menunjukkan hubungan pelaku ekonomi dua sektor, yaitu antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Peran rumah tangga pemerintah. 1. Pengatur atau regulator. Pemerintah berperan membuat aturan dalam perekonomian sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Contoh, 1. Aturan subsidi untuk perusahaan dalam negeri supaya mampu bersaing dengan produk luar. 2. Menentukan besarnya pajak. 3. Kewenangan pemberian izin pendirian minimarket atau swalayan. Peran yang kedua dari rumah tangga pemerintah adalah sebagai konsumen. Peran konsumen pada rumah tangga pemerintah membutuhkan sarana prasarana penunjang. Contoh, setiap kantor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan kertas, printer, tinta, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Peran rumah tangga pemerintah yang ketiga adalah sebagai produsen. Pemerintah berperan juga sebagai produsen yang memproduksi barang dan jasa, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contoh, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, kemudian PLN atau Perusahaan Listrik Negara, dan lain-lain. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh bahwa pemerintah adalah sebagai rumah tangga produsen. Selanjutnya adalah peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Contoh, Indonesia mengekspor atau menjual produk tekstil ke Jepang, dan sebaliknya Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia.
Dengan transaksi itu terjadilah kerjasama luar negeri. Anak-anak sekalian, perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan kegiatan ekspor dan impor pada perdagangan internasional. Demikianlah kiranya materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.